Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sangat luar biasa atas hidup kami. Kasih beneran kami terus hari pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang itu sangat luar biasa atas hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini dalam tangan Yesus. Semuanya terlibat dalam ibadah yang kami menyerahkan sekarang. Kiranya tangan-Mu yang membuat atas kami semua Tuhan. Dan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu yang senang hati kami. Sampai kami akan menyenangkan tinggi itu. Dan menyenangkan ibadah kami dalam tangan Yesus. Haleluya.
saya kurang dengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semuanya siap menerima curahan Roh Kudus tempat ini? Amin. Amin. Masih mau menari bersama Tuhan? Masih kuat untuk menari bersama Tuhan? Bapak Ibu percaya kalau di sini ada gerangan roh? Amin. Di gereja ini akan terjadi gerangan hal yang luar biasa. Amin. Ada gerangan Allah di sini. Amin. Ada gerangan Allah. Kita tunjuk ke timur. 1, 2, 3.
kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktunya kita akan mendengarkan sabda dari Tuhan yang harus disampaikan oleh hambanya. Sambil kita persiapkan hati kita menyanyikan satu pujian. Ini lagu yang sangat lama sekali. Hanya
kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Layakkan kami malam ini Tuhan. Bentuk setiap kami malam ini Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu saat ini Tuhan, Engkau curahkan lewat hamba-Mu Tuhan. Bukan keinginan hamba-Mu, tetapi semuanya apa yang menjadi kehendak-Mu untuk gereja-Mu GBPH hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam, kami akan tenang mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. 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 Berikan senyum yang manis dong buat kanan kirinya. Katakan hari ini Engkau luar biasa. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya cuaca tidak akan menghalangi kita untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Meskipun hujan rintik-rintik tidak akan pernah mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Beri tepuk tangan buat semua yang datang malam ini. Terima kasih Bapak Ibu semua tetap antusias meskipun cuaca tidak menentu, tetapi saudara semua bisa datang di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bagaimana seminggu ini, sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Semakin gemuk-gemuk semua ya. Saya yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada untuk setiap kita saat ini. Saya sangat terberkati dengan pujian yang terakhir tadi. Ini pujian ketika saya masih remaja di tempatnya Om Ishak, GPPS apa ya, Elohim kalau tidak salah ya, Elohim ya. Sangat memberkati saya bahwa kita ini berharga. Amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita ada di tempat ini karena kita berharga di mata Tuhan. Bulu yang terkulai itu tidak akan dipatahkan. Sumbu yang sudah pudar tidak akan dipadamkan. Artinya apa? Setiap kehidupan kita mungkin hari-hari ini pernah gagal. Mungkin hidup kita hari-hari ini mengalami kesulitan. Mungkin hidup kita mengalami yang namanya struggle yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Tuhan itu akan selalu pegang hidup kita. Dan Tuhan selalu memberkati hidup kita. Buktinya apa? Sampai hari ini kita semua bisa sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Siap semua, amin. Siapkan hatimu, buka lebar-lebar apa yang menjadi isi hati Tuhan malam ini. Karena sepanjang minggu ini saya bergumul, apa Tuhan yang harus saya sampaikan untuk jemaat ini. Ketika doa malam, suami saya ketika jam 2 malam dia tidur, saya itu menangis gitu. Ngapa mungkin nangis, Pak suami saya selalu ngomong, dia masalah kok. Mungkin biasanya ibu-ibu itu nggak bisa tidur, mungkin punya masalah. Lalu saya selama seminggu itu nyari ini apa nih Tuhan. Ternyata ada satu kata yang bernama Rehobot. Pernah dengar Bapak Ibu? Tidak pernah dengar, berarti tidak baca Alkitab dong. Rehobot itu yang keluar dari ini bahasa apa? Rehobot. Sebenarnya Rehobot itu artinya kelonggaran atau apa? Ya kalau sebenarnya ambekan itu bisa kelegaan. Pernah nggak kalau kita itu ini bernapas puasa itu pernah ya? Mungkin Pak Budi ya kalau musim-musim dingin ini Mas ya. Wah, tapi ini longgar. Enak nggak Bapak Ibu kalau bernapas itu longgar? Enak. Ini Rehobot. Kemudian saya cari di situ ada satu kisah yang sangat memberkati saya, saudara. Di sini akan saya beri judul Berkat Tuhan di Masa Sulit. Apa Bapak Ibu? Berkat Tuhan di masa sulit. Itu ada gambar ya, saudara pernah tahu enggak itu cerita apa? Yang dipersembahkan itu siapa Bapak Ibu? Ishak. Betul. Kita akan belajar satu tokoh yang bernama Ishak. Jadi ketika Ishak itu mengalami kelaparan yang begitu hebat, waktu itu di sebuah negeri di Filistin itu dia mengalami yang namanya
kelaparan, mengalami kekeringan, mengalami susah makan waktu itu. Apalagi Ishak waktu itu mempunyai, Ishak itu apa Bapak Ibu pekerjaannya? Apa? Ishak itu pekerjaannya pengembala, ngopeni angon. Jadi ketika masa sulit itu datang, saudaraku, yang pertama kali orang angon itu apa yang dicari Bapak Ibu? Rumput. Kalau masa kering itu datang, susah enggak kalau pengembala itu? Pasti susah. Saya yakin tidak hanya untuk perutnya saja, tetapi untuk perut seluruh kawanannya itu pasti mengalami yang namanya kesulitan. Kita akan belajar di sini dalam kisah-kisah ini. Bapak Ibu, kita akan belajar di dalam Kejadian 26 ayat yang kedua sampai 6. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kejadian 26 ayat 2 sampai 6. Bisa ditampilkan? Satu, dua, tiga. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikatkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Silahkan dulu Bapak Ibu. Di sini kita akan belajar kenapa Ishak itu bisa dipelihara Tuhan di masa yang sukar. Kenapa Ishak itu masih bisa survive di masa yang sukar. Saya yakin ketika Bapak Ibu ini masa ini terjadi setelah Abraham dulu pernah ada lagi masa sukar yang dihadapi oleh Ishak ini. Jadi seluruh negeri ini tidak ada makanan. Pernah kebayang nggak Bapak Ibu? Misalkan Indonesia ini loh, bahan-bahan makanannya itu tidak ada, mau nanam itu tidak tumbuh. Pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu? Betapa sulitnya waktu itu, dan saking sulitnya tidak bisa makan, Ishak itu harus mengungsi. Kalau zaman dulu transmigrasi. Jadi saking nggak ada makanan, misalkan ini kalau umpama ya, di desa Ngepay ini nggak ada makanan. Di desa Ngepay ini apa-apa sudah nggak ada. Pasti kalau kita mau bertahan hidup, kita harus keluar dari negeri itu, betul ya? Keluar dari Ngepay. Begitu juga dengan Ishak saat itu Bapak Ibu. Ketika dia mengalami yang namanya kesulitan, kelaparan, dia mau tidak mau harus keluar dari negeri yang dia diami saat ini. Saudara, kalau orang mau pergi, nek jelas tujuannya enak, lah ini enggak jelas. Dan di situ ada dua opsi yang harus gini loh, kalau dia mau ngungsi ada dua tempat. Yang pertama di mana? Mesir. Dan yang kedua Gerar. Saudaraku, jadi Ishak ini dia kalau enaknya itu dia ngungsinya di mana? Mesir. Karena di Mesir itu apa-apa ada, Pak. Karena di Mesir itu bahan makanan masih melimpah, tetapi Gerar ini kering tandus. Jadi orang bilang ya podo, neng kene ya susah, neng Gerar ya susah. Tapi Bapak Ibu sini, Ishak itu lebih mendengar apa kata
Sekali lagi Ishak lebih mendengar apa kata Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa Gerar itu adalah suatu wilayah di daerah Filistin sebelah selatan dari Gaza. Dan pada umumnya itu ketika musim kering seperti ini, saudara, itu panasnya lebih panas dari ngepeh. Jadi seperti padang gurun, saudara. Jadi dari segi wilayahnya saja Gerar itu sudah tidak memungkinkan untuk Ishak itu bisa mengungsi, tetapi Ishak memilih untuk apa? Taat, memilih untuk setia. Sebenarnya Ishak itu ingin mengungsi ke Mesir, Bapak Ibu. Kalau saudara dikasih dua pilihan, Mesir apa Gerar waktu. Misalnya kalau kita ini yang satu penuh susu dan madu, yang satu kering kerontang. Secara akal manusia, saudara milih yang mana? Mesir. Saya yakin ketika kita sudah keluar dari masuk ke Mesir, pasti hidupnya ini akan tercukupi. Tetapi Ishak dia lebih memilih yang namanya apa? Gerar. Yuk selanjutnya. Jadi ada 3 pelajaran penting tentang Ishak ini. Yang pertama adalah Ishak itu tetap setia terhadap apa? Perintah Tuhan. Jadi seringkali kita itu untuk taat itu butuh yang namanya apa? Iman. Apa Bapak Ibu? Iman, percaya. Kalau Tuhan bilang A, lakukan A. Meskipun A itu tidak mungkin, betul ya? Kalau misalnya engkau suruh milih Mesir apa Gerar, padahal Gerar itu sudah tanah tandus, misalnya ditanami lo nggak akan keluar. Tapi Tuhannya ngomongnya ke Gerar. Kalau engkau gimana? Mikir dulu lah. Ngikuti, nanti resikonya seperti apa? Ngikuti apa kata Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau mengikuti apa kata Tuhan, itu resikonya begitu besar. Nyeri sedang. Ya, orang itu kalau sudah keluar dari negerinya, bayangin saudara, saya nggak bisa bayangin Ishak itu mau ngungsi itu mesti gawanannya wakeh, betul ya Pak ya? Mungkin kalau sekarang spring bed, apalagi orang kalau mau pindahan itu spring bed, pejikong, nah dulu udah ada mungkin. Ini bawa banyak terus ke tempat Gerar yang nggak mungkin dia tempati. Tetapi Ishak dia belajar untuk taat. Seringkali kita itu diperintah Tuhan dengan hal-hal yang tidak mungkin. Pernah mengalami Bapak Ibu? Ketika Tuhan itu memerintahkan sesuatu yang mustahil itu akan kau kerjakan, maka itu yang namanya ketaatan. Mau taat di PPR hidup? Kalau Tuhan dulu bilang tetap setia di PPR hidup, mau taat? Loh, di PPR hidup sangat seperti ini loh Bu. Misalnya saya nggak suka seperti ini, seperti itu. Tetapi kalau Tuhan suruh engkau tetap tinggal, tetaplah tinggal. Tetapi seperti Ishak ini saudara, belajarlah untuk taat. Orang itu taat itu butuh yang namanya pengorbanan. Pengorbanan waktu, betul ya? Pengorbanan tenaga, kadang air mata. Saya yakin saudara, setiap taburan yang saudara tabur di gereja ini tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mungkin orang lain nggak lihat engkau setia. Mungkin orang lain nggak apa, tapi ada loh malaikat Tuhan yang sedang laksan kita. Oh ini loh si A setia, diconteng saudara. Reward itu datangnya dari siapa? Tuhan. Amin. Mau setia, mau taat, meskipun itu sulit Bapak Ibu. Bayangin saudara, saya tidak bisa bayangin kalau di Gerar itu tidak ada apa-apa. Terus suruh ngungsi ke sana. Di sini sudah susah, suruh sana juga susah. Pasti kita itu saudara ya, pasti kita tidak mau, betul tidak? Kita senengannya yang apa? Nyaman-nyaman aja, betul tidak Pak? Sing pasti ya, enggak pasti enggak mau, betul tidak? Tapi yang namanya iman itu saudara, melangkah di atas ketidakpastian. Jadi ketika engkau mau belajar seperti Ishak itu memilih satu opsi yang benar-benar sulit. Saya yakin ketika Ishak itu dibilangin, Sak, ayo ke Gerar, pasti dia nggak bisa tidur malam itu. Pasti dia melihat dulu Gerar itu seperti apa, betul nggak saudara?
Pasti dia akan lihat, oh ini iklimnya seperti ini. Nah aku nanti di sana ternakku gimana? Pasti Ishak itu dengan banyak pertimbangan untuk dia keluar dari Gerar. Tetapi Ishak ini belajar untuk taat. Saya yakin ini begitu sulit. Langkah awal engkau ingin mengalami berkat Tuhan di masa sulit adalah taat. Pertama apa Bapak Ibu? Taat. Jadi orang taat itu banyak temennya apa sedikit temennya? Sedikit atau banyak? Sedikit. Orang yang mau taat sama Tuhan itu sedikit, apalagi konsisten itu sangat-sangat sedikit. Jadi ketaatan itu butuh yang namanya pengorbanan. Ketaatan itu butuh yang namanya kerja keras. Jadi ada banyak orang itu sekarang gitu. Daripada Tuhan lebih baik memilih dunia, betul enggak? Kemarin suami saya itu beberapa waktu yang lalu pelayanan di gereja besar, saudara, di Madiun. Cukup besar sekali. Ketika pelayanan yang pertama itu semua penuh. Bangku-bangku itu penuh, saudara. Besar banget. Kapasitasnya 200 orang kalau tidak salah. Kemudian beliau ini kembali di sana khotbah. Saya kaget loh. Nah, nanti apa ini hilang? Hampir separuh bahkan seperempat, saudara. Kemudian kami itu ngobrol sama majelisnya. Loh Pak, ini kemana aja jemaatnya? Oh alah Bu, jemaatnya pada sibuk. Pada sibuk, saudara, untuk ke gereja pun tidak sempat. Loh kok kayak gini? Ini di Madiun sana, bukan di sini, saudara. Saya di Madiun sana. Ini kosong semua. Saya sampai, loh kok sampai seperti ini? Karena dunia itu lebih menawarkan yang enak. Betul enggak? Ngapain ke gereja? Ngapain doa? Ngapain nangis-nangis di sini? Di sana aja lo enak, ya saudara. Jalan-jalan, apalagi kalau misalnya kayak ulang tahun, lebih baik mereka tuh milih ulang tahun daripada ke gereja. Sibuk Pak. Loh, masa ke gereja sampai gak sempat? Tidak sempat karena sibuk. Ya ampun saudara, kalau suatu saat Tuhan itu, kita itu butuh Tuhan, mengotak lindungi Tuhan. Kalau Tuhan bilang, nak sorry ya aku sibuk, itu gimana saudara? Oh saudara, hati ini loh saudara. Belajarlah taat hari-hari ini di hadapan Tuhan, amin. Karena ini sudah akhir zaman saudara. Jadi wong bejo-bejone wong tang eling, lali luweh bejo wong kang eling lan waspada. Hari-hari ini jangan terlena dengan dunia. Bapak Ibu, belajarlah taat kepada Tuhan. Amin. Memang taat itu sulit, abot dagingnya ngerti emoh, betul enggak? Kalau dulu doa pagi, apa kok enggak ada? Oh, menaknya apa? Mantel kemul, Bu. Kalau sudah baca Alkitab, oh, nggak ada waktu Bu, saya lebih baik jalan-jalan Bu, misalkan seperti itu. Tapi saudara, Alkitab itu suatu saat akan berguna untuk hidupmu nanti saudara. Jadi saya terberkati dengan kesaksian Bapak Gembala bahwa hasil saat ini itu investasimu 10 tahun yang lalu. Kalau engkau ingin berhasil 10 tahun yang akan datang, hari ini engkau harus investasi. Kalau investasimu hanya bersenang-senang dan berpoya-poya sekarang, 10 tahun yang akan datang saudara, belum tentu engkau akan sebahagia sekarang. Tetapi kalau mulai saat ini kau mulai taat kepada Tuhan, saya yakin 10 tahun yang akan datang, engkau akan lebih daripada sekarang. Hari ini saudara, time is money kata orang, waktu adalah uang. Jangan sia-siakan waktumu hanya untuk kesenangan dunia. Dunia itu hanya sementara. Kesenangan itu hanya sementara. Jadi sini ini semua itu sementara saudara. Yang kekal itu adanya di surga. Kalau hari-hari kita buat untuk bersenang-senang di dunia, tiba-tiba Tuhan panggil engkau malam ini, apakah engkau siap saudara? Jadi saya ngomong seperti ini waktunya sudah dekat. Sudah akhir zaman. Jadi orang itu, iblis itu akan menarik saudara untuk saudara tidak tertarik lagi menyembah Tuhan. Betul enggak? Aduh enak Bu.
mengatakan, oh enaknya saya cari duit aja. Misalkan seperti itu ya. Ini jebakan-jebakan iblis supaya engkau tidak setia dan taat kepada Tuhan. Hari-hari ini apa yang menjadi kelemahanmu itu Tuhan akan, iblis akan serang. Kalau engkau kelemahanmu di harta, maka iblis akan serang kamu. Ayo golek duit. Gak usah golek Tuhan. Tuhan nomor 2. Kalau kelemahanmu misalkan apa, dia akan serang engkau di situ. Jadi untuk taat seperti Ishak itu butuh yang namanya pengorbanan. Amin, saudara. Jadi ketika engkau setia, engkau taat saat ini, tetaplah kontinu di hadapan Tuhan. 10 tahun yang akan datang, engkau akan menuai sesuatu yang luar biasa. Amin. Kalau dulu engkau setia, sekarang engkau juga harus tambah setia. Saudara, kalau Tuhan bilang, where are you nak? Misalkan dulu kamu setia, sekarang di luar jangkauan. Di telepon Tuhan, halo, di mana ini? Tidak ada sinyalnya. Saudaraku, belajarlah seperti Ishak. Ketaatan itu butuh yang namanya pengorbanan. Amin. Ketaatan itu butuh yang namanya iman. Jadi jangan terlena dengan dunia. Jadi gini loh saudara, dunia itu hanya sementara. Teman-temanmu itu, kita itu hanya sementara. Yang kekal itu siapa? Tuhan. Suami, anak kita tidak punya. Betul tidak Pak? Ini hanya dipinjami sama Tuhan Pak. Suami ganteng, istri cantik, mobil mewah itu pinjaman daripada Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa ambil sewaktu-waktu. Makanya butuh yang namanya taat. Mau taat Bapak Ibu? Amin. Amin. Jadi aminnya itu sama Tuhan, bukan sama saya. Amin. Amin. Saudaraku, saya berharap GPPLA hidup itu tetaplah setia sampai akhir menutup mata. Saudaraku, ayo yang mulai kendor-kendor semangat lagi. Amin. Yang mulai malas-malas, ayo rajin lagi. Semangat untuk menyembah Tuhan. Mungkin sepertinya ngono Bu Lydia gitu. Tetapi saudara, suatu saat saya tidak akan pernah ngomong ini itu akan berguna. Kelak mungkin tidak ada lagi yang mengulangi saudara, ayo doa. Ayo baca kita. Suatu saat itu akan merindukan hal seperti ini saudara. Tetaplah taat kepada perintah Tuhan. Amin. Meskipun Gerar itu begitu menyakitkan, tetapi Ishak itu tetap taat. Tinggal di mana? Gerar. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan belajar. Jadi yang kedua ini, ketika Ishak itu sudah pindah di Gerar, pertama tadi manut sama Tuhan, dulu tinggal di mana? Gerar. Yang kedua di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai 13 saya akan bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sekali lagi ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah mana saudara? Hah? Gerar. Saudara tahu tadi saya jelaskan Gerar itu tanah yang tandus, tanah yang kering. Betul ya? Sekarang saya lanjutkan terus. Di tanah itu dan dalam tahun itu, saudaraku, tahun itu jadi tahun sama, betul ya? Jadi kalau tahun 2026 panennya dalam tahun itu berarti sama tahunnya ya, tahun 2026. Mungkin dia mulai naburnya itu Januari, mungkin Desember dia sudah panen ya, gitu ya. Dalam tahun itu ia juga mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, Ishak itu menabur di tengah kelaparan. Kalau petani, siapa di sini yang punya sawah angkat tangan? Oh, Stefania. Saya mau tanya, kalau kamu nanam padi, ya loh, tanahmu itu tandus kering, ya loh, bisa tumbuh enggak, Mbak? Enggak bisa, betul ya?
butuh yang namanya air. Tetapi Ishak ini di tanah Gerar. Ketika Tuhan perintahkan kamu harus nabur, Ishak nggak kakek ngomong, saudara. Iya tuh Tuhan, saya nabur Tuhan. Meskipun secara manusia masuk akal nggak kalau nabur itu bisa nuai. Karena tanahnya itu tanah yang tandus, tanah yang kering. Tetapi Ishak itu berani menabur. Dan gini loh, orang itu senangnya yang ini loh. Dia mendapat hasil 100 kali lipat. Senangannya sing kuwi, tapi sing dhuwure enggak dikerjakan. Betul enggak Bapak Ibu? Dan yang 13 ini banyak disenangi orang-orang. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Senangannya yang nomor 13. Tetapi yang 12 itu lupa dikerjakan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika engkau menabur di tanah yang kering itu pasti rekosone Ishak itu setengah mati. Betul enggak Pak? Tapi Ishak itu bisa menuai berapa? 100 kali lipat. Saya mensurvei, saya suka baca itu. Ada enggak investasi yang bisa menghasilkan dalam 1 tahun 100 kali lipat? Angkat tangan, ada enggak? Enggak ada. Di dunia manapun, di dunia perbankan manapun tidak ada investasi yang menghasilkan 100 kali lipat. Berapa persen biasanya itu? 1 tahun kadang berapa persen? 10%. Berapa Mbak Dinar? 12%. Tidak ada yang 100 kali lipat. Tetapi di company of God, di perusahaannya Tuhan itu beda perhitungan Bapak Ibu. Amin. Ketika engkau mulai nabur di tempat yang kering, artinya ketika engkau mulai nabur di tengah kesulitan, maka engkau akan menuai 100 kali lipat. Tetapi untuk menabur di tanah yang tandus itu butuh yang namanya keberanian. Berani menabur. Orang kalau sedekah duit banyak itu enak, betul enggak Pak? Tapi kalau wis mepet sedekah gimana? Mumet Pak ya, ya Pak ya. Ini kantongnya tinggal 10.000, suruh nabur. Mikir-mikir sih ya Pak ya. Aku bisa pulang enggak nanti? Tetapi Ishak itu melakukan ini. Saudara ditantang saat ini sama firman Tuhan. Berani enggak engkau menabur di tengah kelaparan? Ketika perutmu sendiri itu lapar, kau harus kasih orang lain. Berani enggak? Seringkali orang kaya itu banyak saudara. Duit jutaan, ratusan juta itu banyak. Tetapi untuk menabur mereka pikir. Betul enggak? Saya yakin semua mampu semua. Tetapi kalau untuk menabur, mungkin menabur itu butuh yang namanya latihan Bapak Ibu. Gak iso langsung, kita misalnya. Aku gajian tak 1.500.000 misalnya kita. Tuhan bilang kita taburkan ke panti asuhan. Butuh latihan. Mau enggak misalkan? Loh, lah aku selama sebulan gimana Tuhan? Pernah enggak kita seperti itu mikir? Enggak pernah. Makanya suatu saat Tuhan akan tantang seperti itu. Kita kasih ke mbah itu 500.000 misalkan. Kalau engkau berani, maka engkau akan mendapat 100 kali lipat di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jadi ketika Tuhan itu sedang menaruh sesuatu, saya sering, saudara. Kalau mungkin saya dulu sering berkunjung ke rumah jemaah, saya itu nggak ada duit, tapi Tuhan tantang kasih. Saya selalu iya Tuhan. Meskipun dompet saya waktu itu sama suami itu kosong pulang, tetapi saya yakin Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang. Tapi Tuhan itu Tuhan yang melipat gandakan apa yang kita tabur saat itu. Amin Bapak Ibu. Mau jangan pelit jadi orang. Kadang manusia itu untuk kepentingannya dewe itu nomor 1, betul enggak? Kalau untuk perut kita nomor 1, kalau untuk makan jalan-jalan nomor 1, tapi kalau untuk berbagi toh. Iman. Kata iman itu duang mulai malam ini. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang yang berderma atau suka menabur. Saya dulu pernah ya ada gerakan menabur itu ya, menabur lingkungan, menabur tukang becak, kerjakan kembali saudara.
hari-hari ini. Mungkin saya dulu sempat lihat Mbak Mary Sekarun pulang dari jemput Kenso, langkah kecil aja mau kerjakan, itu Tuhan itu akan memberkati yang luar biasa. Saya ingat banget itu ngasih apa tukang becak kalau jalan pinggir jalan, lakukan itu kembali. Saya seperti nggak tahu diingatkan Tuhan, saudara, supaya engkau mendapat terobosan keuangan. Amin. Tapi kalau selama engkau pelit, engkau tidak akan pernah mendapatkan terobosan keuangan. Karena orang pelit itu gini loh, saudara, bagaikan minum apa? Racun. Semakin racun, semakin engkau minum akan semakin sakit. Duit itu ya sama, saudara. Semakin kau genggam, semakin itu akan membuat mules perutmu. Nggak ini kemana? Rumah sakit. Ayo malam ini mulailah berbagi. Berbagi pada tetangga, amin. Berbagi kepada siapapun. Maka apa yang kau tabur akan engkau tuai. Seringkali kita gini, kalau orang itu nabur menuai, kita kadang iri loh. Ayo diberkati Tuhan, aku kok enggak. Pernah enggak seperti Bapak Ibu? Ternyata kita enggak pernah nabur, digenggam aja gitu. Misalnya ada, oh ini begini, misalkan di gereja ada apa namanya program ini, ayo saudara, tidak harus apa uang yang banyak, berapapun yang engkau punya, hidup Tuhan itu memperhitungkan. Mau menabur, amin, menaburlah Bapak Ibu, gak usah mikir kepentingannya diri. Nah kita apa ya, nek mikir kepentinganmu itu tidak akan pernah habis, betul ya? Jadi saya rindu loh GPPS hidup itu seperti dulu gitu saudara, membara. Kalau waktunya ayo berbagi, pokoknya kita itu kemarin kita bagi takjil itu benar-benar apa ya, jadi berkat bagi seluruh orang lihat bahwa GPPS hidup itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mau menabur akan mendapat 100 kali lipat, bahkan dia akan dikaya, bahkan kian lama kian kaya, dan dia akan menjadi sangat kaya. Jadi kata sedekah itu saudara tidak hanya berlaku bagi anak Tuhan, orang di luar Tuhan pun kalau dia mau sedekah, hidupnya akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi tidak memandang agama, ini hukum alam, hukum tabur tuai. Kalau apa yang kau tabur itu pasti engkau akan tuai. Kalau engkau tabur kejahatan akan tuai kejahatan. Kalau engkau tabur kebaikan kau akan apa tuai kebaikan. Itu otomatis Bapak Ibu. Jadi mumpung si muda, banyaklah berbagi. Amin anak-anak muda. Amin. Kalau engkau punya sedikit rezeki, berikan kepada orang-orang di pinggir jalan. Saudara, saya bisa ada nama suami sampai sekarang itu kenapa? Rahasianya apa? Karena hidup saya itu bukan untuk diri saya, hidup untuk orang lain. Saya tidak pernah mikir kebutuhan, tetapi Tuhan itu selalu sediakan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, saudara. Tidak pernah Tuhan itu sampai kekurangan, tidak. Tapi asal hidup kita itu dirubah. Jangan hidupku untuk aku, tetapi hidup untuk orang lain. Saya senang sama mak ini. Senengannya jajak nih, ya kan? Makanya mak ini tercukupi seluruh. Tapi saya lihat mak itu tidak pernah kekurangan. Amin. Tidak pernah, selalu happy hidupnya. Bu, dan jeruknya piye ya Bu, tapi selalu happy sama anak-anak, selalu kasih permen. Tiap minggu selalu ngasih permen, bentuk perhatian kecil. Jangan hanya kita lihat aja saudara, tapi engkau juga harus praktekkan seperti yang Bu Hasan kerjakan. Amin. Bapak Ibu, belajarlah untuk berbagi. Berbagi itu adalah investasi. Ketika engkau berbagi sama orang lain, duitmu itu tidak akan pernah habis. Amin. Mau? Amin. Jadi pangkas semua kepelitan di GPPS hidup ini. Kalau di warung ya, bayari. Amin. Jangan menengah. Pernah ya ada ya kalau waktunya bayar kabur. Jangan seperti itu. Itu kesempatan untuk engkau berbagi hari-hari ini. Amin. Apalagi kalau musim-musim ini, Lebaran ini, saatnya untuk engkau memperkenalkan Kristus kepada mereka. Jadi saya sama suami ini
meskipun bukan lebaran kami, saudara, tapi saya tetap apa namanya ater-ater, tetap ngasih apa namanya ater-ater, ngasih makan apa yang bisa saya kasih. Yo sangon-sangon, yo wis umume wong-wong ngono kuwi, saudara. Itu bukan untuk apa ya, saya sombong enggak, tetapi supaya Yesus itu terlihat dalam hidup saya. Oh, ternyata anak Tuhan itu beda dengan yang lain. Amin, saudara. Jadi belajarlah untuk menabur di tengah kelaparan. Mau menabur tengah kelaparan, amin. Ketika Tuhan menantang hidupmu, nabur nak, segera tabur. Gak usah mikir panjang, maka Tuhan akan memberkati engkau secara luar biasa. Kunci Ishak diberkati Tuhan karena dia menabur di tengah kelaparan. Sulit Bapak Ibu ini pelajaran. Gak ada yang kau dapatkan di bangku-bangku sekolah. Tapi saya selama menikah itu hampir 15 tahun, saudara, gak pernah Tuhan itu meninggalkan hidup saya. Kebutuhan saya, bayangin saya selalu share saja, saudara. Gak pernah. Ketika ada kesempatan untuk berbagi, karena kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Saya ngomong seperti ini belum tentu loh besok saya bisa ada di tengah saudara. Belum tentu loh minggu depan saya masih bisa berdiri. Ketika ada kesempatan itu datang dalam hidupmu, menaburlah dengan taburan yang keluar dari hatimu yang paling dalam. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Jadi Ishak itu menabur. Jadi ini saya ada satu contoh ya, ada sepasang suami istri yang bernama Gal Gadot itu di Brasil sana. Tahun 2021 dia itu pulang ke negaranya. Bukan, ini saya ngomong dulu ya ini. Kemudian dia lihat itu setiap tahun ini negara ini selalu banjir, ya. Banjir terus. Kemudian suami istri itu mulai dia mikir, kenapa kok setiap tahun ini Brasil selalu banjir? Ini kenapa? Oh, ternyata hutannya itu gundul. Kemudian suami istri ini dia punya duit waktu itu tahun 2001, saudara. Dia mulai tanam 1 juta pohon sendiri dan dibantu hanya beberapa orang. Semua orang menertawakan Gal Gadot ini. Gak apa iki ngentakne duit terima untuk menanam 1 juta pohon. Kemudian suami istri itu tidak pernah mendengar kata orang. Dia terus nanam. Kemudian 25 tahun kemudian tahun 2026 ini Brasil itu mempunyai yang namanya hutan tropis hutan lindung. Itu dari yang namanya sepasang suami istri yang namanya Gal Gadot. Kemudian suami istri itu mendapat piagam UNESCO, saudara. Lalu piagam dunia. Kenapa kok bisa sampai dipanggil seperti ini? Karena dia menginvestasikan uangnya untuk negara Brasil. Coba kalau suami istri tidak tidak nabur saat itu, pasti Brasil itu sampai sekarang banjir. Tetapi karena ada orang yang menginvestasikan uangnya untuk satu kemajuan negeri itu, maka 25 tahun kemudian Gal Gadot ini diundang di istana istana negara itu, saudara. Dia dikasih yang namanya piagam UNESCO. Jadi tindakanmu kecil hari ini mungkin kau belum pernah belum menerima belum dapat upahnya, tapi percayalah 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau mungkin 25 tahun yang akan datang, saya yakin engkau akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Mungkin hari ini engkau nabur kok belum ada hasilnya, percayalah taburan itu pasti akan kau tuai di waktu yang akan datang. Bapak Ibu, sekali lagi, hidupmu 10 tahun yang akan datang, kau tentukan hari ini. Ingat itu, saudara. 10 tahun yang akan datang, kalau engkau menggunakan hidup ini dengan penuh kesenanganmu sendiri, belum tentu 10 tahun yang akan datang engkau bisa survive seperti sekarang. Tetapi mulai saat ini kau mulai kerjakan, mulai merintis, mulai engkau menabur, saya yakin
taburanmu itu akan menolongmu di 10 tahun yang akan datang. Saudara percaya? Amin. Amin. Mulai saat ini apa yang kau bisa kerjakan, kerjakan itu untuk Tuhan. Yang terakhir, Ishak mengalah dan tetap tenang di tengah pertengkaran. Saya akan bacakan dengan cepat di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-14 sampai 22. Ishak mempunyai, Ishak mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah di lembah Gerar dan menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual. Lalu bertengkarlah. Jadi bertengkarnya berapa kali? 2 kali. Bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur lain lagi. Jadi berapa kali Ishak? 3 kali, saudara. Tetapi sumur itu mereka, di tempat sumur yang baru itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai apa? Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ceritanya Bapak Ibu, Ishak itu sudah punya sumur. Sumurnya siapa? Bapaknya. Namanya siapa? Abraham. Wes duwe sumur dirusai sama orang Filistin, betul enggak? Dirusak, kemudian ditimbun. Nah, kan ada orang Filistin. Jahat ini sumurnya bapak Ishak, tapi orang Filistin itu dia jahatin Ishak. Tapi Ishak itu marah enggak, saudara? Ya wes pengalih yo, ngalih. Kemudian Ishak gali lagi sumur di Gerar. Kemudian sumur itu apa? Airnya itu apa? Bening banyak, membual-bual. Kemudian dirusai lagi sama orang Gerar. Ditimbun lagi, dirusak lagi. Marah enggak Ishak? Turun pergi lagi, kau pergi. Tak bertengkar terus, saudara. Kemudian Ishak itu gali lagi sumur. Dan yang terakhir itu namanya Rehobot. Karena yang terakhir itu ketika dia mau pindah dari semuanya itu, maka Tuhan itu memberi yang namanya kelonggaran. Jadi Ishak itu orangnya suka ngalah. Mau ngalah Bapak Ibu? Saudara punya loh. Kemudian saudara dirusai, dirusak, tetap mau ngalah, amin. Tetap mau tenang di tengah pertengkaran. Bapak Ibu kalau waktu bertengkar kan bisa tenang nggak? Saya mau tanya, kalau waktu bertengkar Pak, misalnya sama Bu Hasan bertengkar, bisa tenang nggak hatinya? Mesti panas, betul nggak? Orang udah mulai pertengkaran, nggak ada pertengkaran yang cium-ciuman, nggak ada. Nah, pertengkaran itu mesti hatinya apa? Panas. Tetapi Ishak belajarlah di dalam pertengkaran ini sama pengembala hamba-hamba Ishak dengan hamba-hamba Gerar, dia bukan malah manas-manasin. Jadi Ishak yang punya sumurnya direbut. Akhirnya Ishak itu punya hak enggak Bapak Ibu? Punya hak, tapi Ishak itu enggak wes lah. Ngomong dengan hambane. Wes gak usah tengkar-tengkar, ayo ngalih. Ning kono gali neh, dirusoi neh. Nek dirusoi pisan gak apa-apa, iki bolak-balik dirusoi. Tapi Ishak itu tetap tenang.
Mau tenang meskipun dirusoi orang, amin. Meskipun tanggamu juli iki mau tenang, amin. Loh, lah iki wis pekku lho, Bu. Lah kok dioteh-oteh iki lho. Tetaplah tenang dan mengalah. Mengalah belum tentu kalah. Amin Bapak Ibu. Ketika orang itu mau merebut punyamu wis kekno ae. Ndang ngali yo. Amin. Ini hakku lho, Bu. Kok malah jaluk itu, Bu? Saudara mau melepas seperti itu? Kalau saudara nggak lepas itu, mesti Isa nggak dapat dari. Tapi ketika Isa itu melepas sumur-sumur itu, dia dapat sumur yang lebih baik dari yang satu, yang kedua. Amin. Belajarlah untuk melepas. Sulit, saudara. Apa yang menjadi bagianmu diminta orang, belajar melepas. Sulit, tetapi belajarlah. Maka engkau akan menemukan kelonggaran demi kelonggaran. Bapak Ibu, saya akan sharing. Saya itu sama mbak saya itu dapat tanah lumayan dari mbak saya. Sudah di Tamong, wes sudah ini punya Mbak Kristen gitu ya. Sejak mbak saya meninggal tahun 2022 sampai sekarang, tanah itu belum pernah saya mendapatkan panenan yo gak ngerti, gak ngerti. Secara hukum saya bisa menuntut, tetapi Tuhan ajari saya lepas. Dan orang yang sudah dari saya, saudara, yang sudah serakah, semua tahu di sini mungkin sudah serakah dengan itu, hidupnya itu tidak lebih baik dari hidup saya. Amin saudara, dia selalu kekurangan. Hidupnya selalu nggak ada makanan. Pada tanahnya itu luasnya minta ampun. Tetapi saya yang tidak punya sawah, Tuhan pelihara sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Belajar untuk mengalah. Orang yang mengalah itu belum tentu kalah. Kalau mau ngalah, hidupmu akan longgar. Mau longgar, belajarlah untuk mengalah. Meskipun itu sulit. Saya ngomong seperti ini bukan saya itu ngawur-ngawur, tapi saya itu seperti itu sudah sudah ngalami. Jadi apa yang kami di sini itu praktek. Ketika apa yang di hakmu itu diminta sama orang lain dirusak, belajarlah tinggalkan itu semua. Amin. Seperti Isa, yo wis gak apa-apa, pindah nih kene neh, dirusuh neh, yo wis gak apa-apa. Di sini bisa mendapat yang namanya Rehobot, longgar. Mau hidup penuh kelonggaran, amin saudara. Jadi urip ini sesak napas terus. Belajarlah untuk melepas, meskipun itu hakmu. Saya yakin kalau memang itu milikmu pasti akan kembali. Caranya seperti apa? Pepatah mengatakan, nah itu jodohmu. Meskipun ini dipisah, dia pasti akan kembali. Sesuatu yang sudah hilang, yang tidak kembali bukan milikmu. Tapi kalau milikmu pasti kembali. Saya yakin benar. Kalau memang saya selalu ngomong ya sama keluarga mama, sama suaminya, itu milik kita. Suatu saat, caranya saya nggak tahu, pasti akan kembali. Yang penting hari ini belajar untuk mengalah, belajar untuk tenang. Loh, hari-hari dipek uang tenang, yang lain udah gugat-gugat, udah bawa notaris, bawa apa-apa. Tapi belajarlah untuk mengalah. Saudaraku, mengalah bukan berarti kalah. Ketika saya lihat orang yang ini saya, hidupnya tidak lebih baik dari saya saat ini. Berantakan, apapun yang dia kerjakan itu selalu gagal. Jelanah sawah itu saudara, ditanami apa aja, mama saksinya ya mas, gak pernah tumbuh. Buat ditanami lombok ya lomboknya putar. Buat ditanami padi yang dilarang dipangan wereng, tidak pernah berhasil. Makanya jadi orang itu jangan serakah. Amin Bapak Ibu. Saya tidak mau di sini ada orang yang serakah. Kalau bukan hakmu, jangan diambil. Amin Bapak Ibu. Kalau memang itu hakmu, saya yakin. Saya selalu ngajarkan sama anak-anak, hidup barangmu, ojo mbok, demok ojo. Tapi kalau memang itu milikmu, saya yakin Tuhan itu yang akan membela. Seperti Isa,
dia punya yang namanya Rehobot. Amin. Saya yakin di sini semua akan mendapat Rehobotnya Tuhan. Amin, saudara. Belajar untuk tenang dan mengalah di tengah pertengkaran. Jadi nek mau bertengkar gak usah melok-melok, langsung ngalih gitu loh. Kadang kita itu bukan malah mendinginkan, tapi malah ngompol. Oh iya loh. Misalnya Dipta sama Ota. Misalnya Mbak Dinar ngomongin Dipta. Dia ngomongin Ota. Apa Dipta ngomongin cewek misalnya gitu. Nah, bisa teko. Iso aku yang ngerti kok ngene. Jangan malah ngompor-ngompori, tapi pergi. Seperti Isa. Amin Bapak Ibu. Ada banyak pelajaran kita malam ini. Yang pertama tadi apa? Isa itu taat. Meskipun digelar itu sulit, tetapi Isa tetap taat. Yang kedua, Isa itu menabur di tengah kelaparan. Dan yang terakhir, Isa itu mengalah dan tetap tenang di tengah pertengkaran. Saya yakin, saudara, kalau kau kerjakan ini, kau akan mendapat berkat di masa yang sulit. Kalau yang lain boleh menangis, kita akan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing semua orang, tetapi kita akan tetap tertawa. Udah malah sana situ senang, tetapi kita susah. Tak boleh. Meskipun sekeliling kita itu tidak karuan, percayalah Tuhan akan kasih yang terbaik buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan puji dengan satu pujian penolong yang selalu setia. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Terima kasih. Yesus
sia-sia malam ini. Apa yang hamba taburkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari kita akan angkat persembahan kita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada buat kami. Malam ini kami akan memberkati Engkau dengan apa yang kami punya. Kami mempersembahkan karena kami mengasihi Engkau. Kami percaya berapapun yang kami tabur untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan, itu bukti cinta kami kepada Engkau. Malam ini Tuhan, Kau akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, Tuhan memberkati lumbung kami, memberkati tempat adonan kami, memberkati ternak kami, memberkati sawah kami, memberkati toko kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau akan buat berhasil Tuhan. Kami akan tetap naik dan tidak akan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kami percaya setiap taburan ini Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang siap menabur buat Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Menyampaikan pengumuman sepekan. Menara doa Pondok Daud ibadah raya untuk minggu ini diliburkan karena bertepatan dengan Idul Fitri ya. Dan jika Bapak Ibu ada pergumulan doa, bisa menghubungi nomor yang sudah kontak personnya ada di layar. Sudah ini aja pengumumannya. Mungkin ada tambah lagi? Kalau silakan. Ya Bapak Ibu, selamat berlibur ya untuk minggu ini. Karena nanti kalau dipaksakan ibadah, pasti nanti tidak ada orang. Jadi percuma saya nanti masak terus tidak ada orang, kan juga percuma. Karena mayoritas tempat kita kan orang Jawa. Jadi biasanya silaturahmi ke saudara-saudara tetangga. Jadi minggu ini tetap doa di rumah masing-masing. Pojok bulan aja. Tetap doa di rumah masing-masing dan menikmati Lebaran ini bersama keluarga dan saudara. Jadi Bapak Ibu, kita ketemu lagi di minggu terakhir nanti. Kita juga ada tamu dari Magetan. Saya harapkan nanti bisa hadir juga karena tamunya luar biasa dan boleh memberkati setiap kita. Jadi Bapak Ibu itu yang kedua. Yang ketiga, yang mau menabur untuk kegiatan Paskah, kami serahkan kepada Pak Dinar sebagai bendahara. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terus ibadah saat ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Kami patut mengucap syukur kepadamu pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur buat ibadah pada saat malam hari ini. Engkau memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sungguh luar biasa. Memberkati kami, menguatkan kami, mengajari kami Tuhan. Kami bersyukur pada saat malam hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Dimanapun hamba-Mu berada dan melayani Engkau, Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, anak-anaknya, usahanya. Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau akan buat berhasil buat hamba-Mu setiap usaha yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini, tidak terkecuali dari yang terkecil sampai yang tertua. Tuhan memberkati dan berkat terbaik juga curahkan buat anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Memberkati juga buat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini, dimanapun mereka berada. Lawat mereka Tuhan, dan Engkau memberkati juga seperti kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami boleh pulang tiba di rumah dengan selamat, tidak ada halangan syaitan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita akan mendengar berkat yang daripada biarlah berkat yang segala sukacita yang daripada Bapa sekalipun mengalir dalam hidup kita lewat putranya yang tunggal Yesus itu, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kita, memberi kekuatan kita, melindungi kita, menyertai kita mulai malam hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.